Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Bab 43. Sebuah privasi. Peter segera menarik Winina untuk menuju ke pelabuhan tempat kapal pesiar itu berada. Karena dijaga oleh orang-orang berbadan besar, Winina sedikit ragu. Sampai mereka tiba-tiba membukakan tali pembatas supaya Peter bisa terus berjalan tanpa menghentikan langkah. Selamat datang, Tuan. Senang Anda berada di sini. Halo, Yo, jawab Peter tanpa menghentikan langkah dan masuk ke dalam. Wah, ucap Winina mengucapkan kekagumannya saat masuk ke dalam kapal pesiar yang didominasi warna emas ini. Mas, apa kapal Titanic mirip seperti ini? Tentu tidak, sayang. Ini lebih mewah, ucap Peter mengagungkan dirinya. Apakah nanti mereka yang mendapatkan undian akan masuk dan mendapatkan makan secara gratis juga? Tentu saja, ini adalah promosi terselubung. Banyak sponsor yang membiayai. Apakah aku bisa menjadi salah satunya? Untuk apa, sayang? Menjadi sponsor makanan, untuk mempromosikan seblak buatanku nanti. Sayang, nanti mereka terserang bersin, ucap Peter dengan pelan. Sayang, kau tidak bisa berjualan seblak di sini. Baiklah, Mas mengusulkan apa? Buat saja kue di rumah, dan akan aku bawa ke sini. Jadi aku yang menjual itu kepadamu? Tanya Winina menatap mata suaminya. Yang mana dibalas anggukan oleh Peter. Ya, semacam itu. Aku yang akan membelinya, bukan orang lain. Tapi rasanya tidak menyenangkan, Mas. Ini pesanan Anda, Tuan, ucap pelayan yang membawakan makan malam keduanya. Mereka berdua berada di kapal pesiar Ocean King, tepat berada di atas melihat bagaimana kapal pesiar kecil lainnya menyusuri sungai yang kini terlihat seperti taman lampu. Tempat yang indah yang hanya dipenuhi kesenangan, seolah mereka akan hidup selamanya dalam dunia dan kesenangan ini. Melupakan kesedihan dan hanya tertawa sepanjang malam. Apa saat siang di sini juga ramai? Ya, tapi tidak seramai saat malam. Apalagi di Virginia, di sana ada laut luas tempat pesta lebih besar dan lebih menyenangkan. Tempat ayahmu berada. Peter mengangguk sambil memotongkan steak untuk istrinya. Ya, aku akan ke sana saat ayahku sudah meninggal. Mas, itu mengerikan. Setidaknya kunjungi dia sesekali. Akan aku lakukan, sayang. Kita masih membahas siang hari bukan? Tanya Winina. Hanya wisatawan pejalan kaki atau yang ingin berwisata air, biasanya yang membawa anak-anak. Kalau malam, mereka yang datang untuk bersenang-senang. Ya, aku melihatnya, banyak para pengusaha di sini. Oke, sekarang makan ini, ucap Peter memberikan piring steak yang sudah dipotong-potong. Terima kasih. Kau dan bayimu harus tetap sehat. Kau juga. Keduanya bermesraan sampai Hans datang, dia berdehem untuk menandakan kehadirannya. Hans, kenapa kau di sini? Saya mencoba menghubungi Anda, Tuan. Ada apa? Tuan Reynolds datang ke rumah Anada. Mau apa dia ke sini? Kenapa dia tahu aku pindah? Dia ingin berbicara beberapa hal, kebetulan dia sedang berlibur di sini. Oh Tuhan, bilang padanya kalau aku sedang tidak bisa ditemui. Dia menawarkan bisnis. Ini bukan waktunya bisnis, apa dia tidak tahu? Sampai malam datang, Winina dan Peter masih berjalan-jalan di sekitaran sungai sambil melihat-lihat pemandangan kota. Apa sebaiknya kita tidak pulang saja, Mas? Kenapa? Ada tamu. Mereka seharusnya tahu diri, ini bukan saatnya bertamu. Apalagi hari pertama aku datang. Baiklah, ucap Winina tetap melingkarkan jemarinya di tangan sang suami. Kemana kita sekarang? Kau mau kemana? Aku akan mengikuti apa yang kau inginkan, sayang.
Entahlah, aku ingin memulai bisnis. Katakan saja apa yang kau inginkan, untuk penjualannya aku akan menyalurkan. Mas itu dia masalahnya, aku ingin mencoba berjalan dengan kakiku sendiri. Peter terdiam, bahkan sampai dia menghentikan langkahnya dan menatap istrinya. Kau memang berjalan menggunakan kakimu, sayang. Winina hanya tertawa dan mencoba menarikkan Peter agar kembali berjalan. Coba pikirkan apa yang aku katakan, Mas. Kau tidak sebodoh itu bukan? Hah? Aku kaget jika kau benar-benar bodoh, bagaimana kau bisa sekaya ini? Baiklah, baiklah, ayo kita ke toko roti. Kau suka roti bukan? Winina mengangguk. Aku sangat suka roti sobek. Seperti kau menyukai perutku bukan? Yang aku maksud roti sobek milikmu, Mas. Ya Tuhan, ucap Peter menghentikan langkahnya. Akhirnya kau mengakui kau menyukai diriku, sayang. Ini sangat menyenangkan, ucap Winina melihat bagaimana rumahnya begitu dekat dengan objek wisata, sehingga dirinya tidak akan kebosanan. Juga, rumah yang sekarang tidak terlalu menyendiri. Winina suka memiliki tetangga yang bisa dijadikan teman untuk bicara. Apakah tetangga kita sudah lama tinggal di sini? Tanya Winina. Oh, entahlah. Nanti aku akan melakukan survei pada mereka. Seketika Winina mencubit perut suaminya yang malah tertawa, kemudian berkata, bagaimana aku bisa tahu, sayang? Aku baru datang bersamamu. Andai aku bisa membelah diri. Tapi, Mas. Ucapan Winina berhenti saat melihat orang yang menempati rumah di samping rumah Winina itu keluar dengan membawa koper. Sepertinya rumah-rumah ini mereka sewakan, iya. Kau ingin menyewakan rumah juga, sayang? Tanya Peter merayu. Yang ternyata, Winina membalasnya dengan perkataan, boleh juga, sebagai cuci mata. Dan saat Peter paham apa yang ditatap istrinya, dia segera menutup mata istrinya supaya berhenti melihat para bule seksi itu keluar dari rumah. Apalagi yang pria tidak memakai baju. Dilarang menatap mereka seperti itu, kau milikku. Winina tertawa puas mendengarnya, dia melingkarkan tangannya di pinggang Peter. Mereka pulang dengan berjalan kaki, dan meskipun ini sudah larut, tapi tidak menyeramkan mengingat jalanan selalu penuh. Bukan jalan umum, melainkan jalan setapak. Dan saat memasuki rumah, Winina kaget melihat ada karangan bunga besar. Wah, sepertinya mereka tahu aku datang. Siapa? Mereka yang bekerja tidak benar di perusahaan. Cek, mereka pikir aku tidak mengetahuinya dan akan tetap tutup mata akan hal ini. Besok Mas akan bekerja. Peter mengangguk. Aku akan kebosanan, bolehkah aku melakukan sesuatu? Selama kau menjaga anak kita, kau tahu aku bekerja untuknya, sayang. Winina mengangguk berulang kali. Aku hanya akan berbelanja, bukan naik gunung. Tenang saja. Jadi, apa yang kau rencanakan? Tanya Peter. Apa yang ingin kau buat, sayang? Akan aku pikirkan lagi besok. Aku malas berpikir sekarang, aku ingin tidur. Peter menutup pintu kamar mereka, baiklah, kemari dan tidur di. Ucapannya terhenti ketika melihat Winina yang sudah terlelap di tempat tidur. Winina terbangun di tengah malam, matanya tiba-tiba terbuka saat dia memimpikannya ayahnya. Tubuh Winina langsung mendudukkan dirinya seketika, tangannya menutup kedua wajahnya. Dia sangat merindukan ayahnya, tapi Winina bersyukur dia memimpikannya hal bagus. Di mana dia melihat ayahnya memakai pakaian bagus, wajah yang tidak lagi sendu dan senyuman penuh kebahagiaan. Ingin mengambil udara segar, Winina turun dari ranjang tanpa disadari oleh Peter. Dia keluar kamar dan menuju balkon terbuka untuk duduk sesaat di sana. Ini sudah pukul 2 malam, tapi di sekitar Winina masih ramai. Apalagi dari lantai 2,
dia bisa melihat bagaimana sungai itu menampung kapal pesiar yang masih berpesta. Winina duduk di sofa di sana, sambil menghela napas dalam dan berkata pada udara malam, "Ayah, aku senang kau bahagia. Aku pun begitu." Tangan Winina mengusap perutnya, dia benar-benar berharap ayahnya ada di sini. "Aku ingin egois, aku ingin menangisimu sepanjang waktu dan berharap waktu berputar kembali. Tapi aku tidak bisa berduka terlalu lama, ada seseorang yang mencintaiku, yang tidak ingin aku terpuruk." Ketika Winina menikmati kesendirian selama beberapa menit, dia baru bisa mendengar panggilan, "Winina sayang." Disusul oleh suara seseorang membuka pintu-pintu. Winina tersenyum, dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa Peter. Maka dari itu, dia segera masuk ke dalam. "Mas, aku di sini. Apa yang kau lakukan sendirian?" "Aku terbangun dan ingin memastikan apakah di luar masih ramai." Peter membawa Winina ke pelukannya dengan halus. "Bangunkan aku jika kau terbangun. Jangan terbangun sendirian." "Baiklah," ucap Winina mengusap punggung suaminya dengan pelan. "Aku sedikit lapar. Akan aku bangunkan Eve. Aku ingin makan cemilan saja." "Baiklah, tunggu di sini." Winina melakukannya, dia duduk di ruangan televisi yang memiliki jendela besar yang memperlihatkan langsung luasnya sungai. Tidak beberapa lama, Peter datang dengan berbagai macam makanan. "Mas, ini terlalu banyak. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan." "Astaga," gumam Winina membantu Peter membawakannya. "Terima kasih." "Sama-sama, sayangku," jawab Peter. Sampai pria itu tidak sengaja menemukan cermin kecil saat hendak duduk, Peter memakainya untuk bercermin, kemudian bergumam pelan, "Oh, astaga, wajahku terlihat buruk. Apa kau sedang membicarakan hal buruk tentang suamiku?" teriak Winina tidak terima. "Aku akan berangkat, bermainlah sepuasnya." "Tapi tetap tahu batasan," ucap Peter saat akan meninggalkan istrinya di sana. "Beritahu aku jika akan pergi kemanapun." "Aku paham, Mas," ucap Winina melingkarkan tangannya di pinggang sang suami. Pinggang Peter adalah bagian yang disukai Winina, sangat ramping dan berotot di saat bersamaan. Apalagi jika Peter sudah memakai gesper, Winina sangat menyukainya, tapi dia tidak akan mengakuinya. "Dan, Eve." "Iya, Tuan. Jika ada yang bertamu ke sini, jangan diizinkan. Apalagi jika rekan bisnisku." "Baik, Tuan. Jaga dia." "Baik, Tuan. Aku berangkat, oke." Saat Peter hendak mendekat untuk mencium, Winina mendorong kembali bibir suaminya dengan telunjuk. "Kenapa?" tanya Peter merasakan penolakan. Winina menarik napas dalam. "Ini bukan tontonan." Dan saat menyadari hal itu, Hans yang sebelumnya menunggu di luar mobil langsung masuk. Begitu juga dengan Eve yang menyimpan bekal makanan majikannya di meja, kemudian dirinya masuk ke dalam. "Nah, sekarang sudah bebas. Bisa kau menciumku, sayang? Aku malas berjinjit." "Oke, baiklah." Peter menunduk dan memberikan kecupan di bibir istrinya. "Jangan lupa beritahu aku jika akan pergi kemanapun. Aku akan berangkat setelah kepergianmu." "Secepat itu." Winina mengangguk. "Rumah sudah beres, aku ingin keluar." "Baiklah, bawa satu bodyguard." "Baik, jangan lupa bekalnya." "Astaga, aku membawa bekal." Winina melambaikan tangannya saat suaminya itu pergi bekerja. Dia kemudian masuk dan kembali menemui Eve. "Ayo bersiap, Eve. Kita akan melakukan rapat tentang agenda harianku." "Baik, Nyonya." Winina hanya perlu memakai cardigan, dia sudah siap untuk berkeliling. "Ayo, Eve. Suruh Tom yang membawa mobil." "Baik, Nyonya."
Winina dan Eve duduk di bangku belakang, sementara sang supir sekaligus bodyguard itu menyupir. Kau tahu kemana tujuan kita? Saya melihat beberapa tempat menarik untuk berbelanja. Ini pilihannya, ini toko bahan makanan, barang antik atau buku. Semuanya memiliki rating yang bagus. Winina tersenyum. Ayo kita menjelajah. Panas terik, Peter telah berdebat dengan petinggi lain di perusahaan ini. Beruntung dirinya memiliki saham paling banyak yakni 6.969. Peter tidak pernah menjual saham untuk orang lain melebihi miliknya. Karena jika mereka semua bersatu, dirinya bisa-bisa tersudutkan suatu saat. Itu keputusan akhir, kita akan menghentikan kerjasama dengan Old Machine Industry, ucap Peter keluar dari ruangan itu. Bahkan dalam ruangan ber-AC, dia berkeringat karena amarahnya. Ayahnya memberinya tugas di mana perusahaan hampir saja kehilangan uang cukup banyak. Sambil berjalan, Peter tertawa tidak percaya. Aku tidak percaya, mereka bekerja sama dengan pabrik mesin itu untuk keuntungan mereka sendiri. Kejaksaan sudah mulai menyelidikinya, Tuan. Mereka akan ada di pihak kita, ucap Hans. Bagaimana bisa Darrell membayar mahal untuk mesin yang memiliki kualitas buruk? Lalu uangnya mereka buat untuk bersenang-senang. Kurasa pemecatan mereka harus dilakukan setelah mereka menerima dakwaan, agar media juga bisa melihatnya. Kita akan lakukan itu, ucap Peter menghentikan langkahnya saat melihat seorang wanita yang berada di luar ruangannya, tepatnya di meja sekretaris. Siapa itu? Hans. Saya lupa memberitahu Anda, Tuan. Itu adalah sekretaris kiriman Tuan Darrell untuk Anda. Tapi aku memilikimu untuk melakukan hal-hal itu. Saya yakin Anda ingin saya memastikan mereka di penjara, jadi saya tidak bisa berada di sekitar Anda selama 24 jam, ucap Hans. Kemudian dia melanjutkan, terlepas dari itu, dia adalah sepupu saya. Sepupumu. Jangan khawatir, dia bisa dipercaya, Tuan. Baiklah, asal dia tidak berada di pihak Darrell. Dia akan bekerja untukmu. Peter kembali melanjutkan langkahnya, membuat wanita berusia 30-an itu menyadari keberadaan majikan barunya. Halo, Tuan. Saya Jenny, asisten Anda. Halo, Jenny. Kuharap kau tidak melakukan apapun selain sesuai perkataanku saat bekerja. Tentu, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik. Kemudian Peter masuk lebih dulu, meninggalkan Hans dan Jenny di sana. Wah, dia memang menakutkan. Lakukan yang terbaik, dan jaga jarak darinya. Jika aku tidak mempercayaimu, kau tidak akan aku suruh mengabdikan diri padanya. Aku paham, akan aku lakukan yang terbaik. Aku ada di pihak kalian. Dalam perjalanan, Winina tidak henti-hentinya menceritakan ide yang dia miliki untuk membuka usaha yang akan dia tekuni nantinya. Winina sangat antusias. Dan Eve melihat itu, membuatnya bertanya untuk kembali memastikan pada majikannya, Nyonya, apakah Anda tidak ingin melanjutkan pembelajaran Anda? Winina terdiam. Aku rasa sudah cukup. Kenapa? Bukankah Anda masih ingin menguasai bahasa asing lainnya? Ya, tapi aku rasa bahasa Inggris cukup. Aku tidak akan berkeliling dunia, maksudnya bukankah bahasa internasional itu bahasa Inggris? Tanya Winina. Yang mana membuat Eve mengangguk, dia hanya merasa kalau bakat majikannya itu disia-siakan, mengingat kalau Winina sangat mudah dalam mengingat dan menghafal. Aku ingin punya bisnis sendiri. Uang tidak akan beranak dengan sendirinya, bukan? Tanya Winina. Eve mengangguk membenarkan. Aku ingin membuat bisnis, Peter memberikan jatah cukup banyak untuk uang bulanan. Aku harus mencari akal supaya uang itu berputar, Winina menarik napas dalam. Tapi aku tidak ingin semuanya difasilitasi oleh Peter, aku ingin belajar mandiri.
Bagaimana kalau Nyonya mencoba berjualan online? Saran Eve. Online? Apa yang aku bisa jual? Mungkin sebaiknya hari ini kita pergi ke berbagai toko terkenal itu dulu sebelum memutuskan untuk menjual apa, Nyonya. Winina pun mengangguk setuju. Ayo pergi ke toko barang antik yang kau katana itu. Baik, Nyonya, ucap Eve kemudian mengatakannya pada sopir yang membawa mereka pergi. Dan saat berada di perjalanan, Winina mendapatkan telepon dari suaminya. Halo, Mas. Sayang, kau masih di perjalanan. Winina mengangguk. Iya. Hati-hati di jalan, aku akan bekerja lagi. Sampai jumpa, kabari aku jika sudah sampai di tempat tujuan. Baik. Telepon kembali terputus, yang mana membuat Winina dan Eve bertatapan dengan penuh keheranan. Ini bukan pertama kalinya Peter menelpon hari ini, dia benar-benar mengkhawatirkan istrinya. Tuan sepertinya sangat mengkhawatirkan Anda, Nyonya. Tentu saja, karena aku istrinya. Apa kau pikir dia akan mencemaskan istri orang lain? Eve yang sudah mulai terbiasa dengan kata-kata tajam yang dilontarkan oleh Winina itu hanya terdiam sambil menahan senyumnya. Peter tersenyum melihat foto-foto yang dikirimkan oleh Winina, dia bahagia melihat istrinya juga senang. Dan dia bekerja untuk istri dan anaknya kelak. Karena yang ditakuti oleh Peter adalah dirinya yang tidak berumur panjang dan anak pertamanya perempuan, jadi dia menyiapkan semua ini. Peter tersenyum sampai akhirnya ada notifikasi masuk yang menunjukkan bahwa dirinya harus melakukan perawatan pertamanya. Dia menghela napasnya dalam saat Hans ikut mengirim pesan mengingatkan. Membuat Peter menelponnya. Halo, Hans. Iya, Tuan. Aku tidak ingin melakukannya sekarang. Saya sudah memberitahukan Jenny. Apa? Kenapa kau melakukan itu? Ini rahasia kita. Dia pintar dalam kedokteran, dan dokter yang akan Anda temui adalah ibunya. Oh astaga, dia saudarimu. Tanya Peter tidak percaya. Ini yang terbaik sebelum semuanya bertambah parah, Tuan. Baiklah, apakah ini akan lama? Anda akan pulang terlambat. Peter menghela napasnya dalam, dia menutup telepon setelah dipastikan kalau dirinya tetap harus pergi. Yang mana membuat Peter terpaksa mengirimi Winina pesan, kalau dirinya akan pulang terlambat. Maaf, sayang. Aku tidak bisa memberitahumu untuk hal ini. Bersambung.